Oke, baiklah. Sekarang kita telah masuk pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 untuk kelas 12. Nanti kita akan membahas tentang bab yang begitu sangat penting untuk masa depan kalian tentunya, yaitu tentang pernikahan menurut Islam. Tentunya di sini kalian pasti tidak ada yang asing dengan kata-kata nikah. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai bab ini, yaitu nanti kita akan membahas tentang pengertian nikah, dasar-dasar hukum nikah, hukum dalam nikah, rukun nikah, syarat pernikahan, syarat menjadi wali dan saksi, ijab dan qabul, syarat-syarat ijab qabul, dan tujuan pernikahan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan yaitu suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan suatu pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Jadi jika sudah ada tali pernikahan, nantinya sudah bisa melakukan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu tentang dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan itu dijelaskan pada Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Selanjutnya adalah hukum dalam pernikahan. Dilihat dari motif terjadinya pernikahan, maka dalam Islam ada 5 hukum nikah, yaitu yang pertama jaiz, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Jaiz artinya boleh nikah, boleh juga tidak. Jaiz ini juga digunakan sebagai hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum nikah ini. Yang kedua yaitu sunnah. Dikatakan sunnah itu apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, jika seorang wanita dan perempuan sudah memiliki keinginan untuk menikah, itu disunahkan untuk segera menjalankan pernikahan. Dan jika seorang laki-laki sudah mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, itu juga disebut sunnah untuk melakukan suatu pernikahan. Selanjutnya yaitu wajib. Dikatakan wajib itu jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumusnya kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan ke jenjang perkawinan. Atau juga bagi seorang yang telah memiliki keinginan yang sangat sekali serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan bila tidak segera melakukan suatu pernikahan. Selanjutnya yaitu makruh. Dikatakan makruh itu jika seseorang
laki-laki belum mampu memberikan nafkah kepada seorang perempuan, itu dikatakan makruh. Contoh saja, seorang laki-laki belum bisa mencari uang atau belum bisa bekerja, itu disebut makruh. Tidak wajib untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu haram. Dikatakan haram jika seseorang melakukan suatu pernikahan karena ada niatan buruk atau niatan jahat. Contohnya untuk menyakiti istrinya, untuk mengolok-olok keluarganya, atau untuk menjelek-jelekkan keluarganya atau yang lain. Berikutnya yaitu rukun pernikahan. Di dalam Islam dijelaskan bahwa rukun pernikahan itu ada 5, yaitu yang pertama harus ada calon suami. Di sini sebagai calon suami harus sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah diberikan dalam Islam. Yang kedua, ada calon istri. Di sini calon istri pun juga sudah harus siap untuk membina rumah tangga dengan suami. Yang ketiga yaitu ada wali atau wali dari calon istri. Di sini sangat penting adanya wali, karena tidak sah suatu pernikahan tanpa izin dari wali. Yang keempat yaitu ada 2 orang saksi. Selanjutnya adalah ijab dan qabul. Seperti artinya, ijab yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Contoh dari ucapan ijab yaitu sebagai berikut. Sedangkan qabul yaitu jawaban dari mempelai laki-laki dari wali mempelai perempuan. Wahai saudara Oki Ramadhani bin Bapak Pairin, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Anda Ririn Novitasari binti Bapak Sukri. Wali ayahnya sudah wakil kepada saya dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Ririn Novitasari binti Bapak Sukri dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar tunai. Selanjutnya adalah syarat-syarat pernikahan. Tentunya di dalam suatu pernikahan ada suatu patokan yang dijadikan untuk syarat pernikahan, yaitu bagi syarat calon suami yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri. Yang ketiga, yaitu jelas bahwa calon suami itu adalah betul-betul seorang laki-laki. Yang keempat, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta betul-betul calon istrinya halal baginya. Selanjutnya, calon suami tidak terpaksa untuk melakukan perkawinan dan menjadi kemauan sendiri. Selanjutnya, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri keempat. Selanjutnya, sebagai calon istri juga harus
memiliki syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu tidak ada halangan syarak. Halangan syarak di sini diartikan yaitu tidak bersuami, bukan mahram, serta tidak dalam sedang masa iddah. Yang ketiga, terang bahwa ia adalah seorang wanita, bukan seorang banci. Yang keempat, tidak dipaksa atau atas kemauannya sendiri. Yang terakhir, tidak sedang ihram haji atau umroh. Selanjutnya yaitu syarat sebagai wali. Di sini dijelaskan bahwa syarat sebagai wali itu ada 5. Yang pertama adalah Islam. Sebagai wali diwajibkan beragama Islam. Jika orang kafir tidak sah menjadi wali. Yang kedua adalah balik. Di sini anak-anak tidak boleh menjadi wali dan tidak sah untuk menjadi wali. Yang ketiga adalah berakal. Orang yang gila itu tidak sah menjadi wali. Yang keempat adalah laki-laki. Syarat sebagai wali itu adalah harus orang laki-laki. Jika perempuan itu tidak sah. Selanjutnya yang terakhir, tidak sedang ihram haji atau umroh. Jadi, jika seorang menjadi wali, itu tidak boleh sedang melakukan haji atau ihram. Begitu. Selanjutnya ada syarat sebagai saksi. Di dalam pernikahan sangat wajib adanya saksi. Yang pertama harus memenuhi syarat yaitu berjumlah 2 orang. Yang kedua yaitu beragama Islam. Yang ketiga merdeka. Yang keempat harus orang laki-laki. Yang kelima, seorang saksi itu bersifat adil. Dalam arti ini tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga murwahnya atau sopan santun. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat. Berikutnya yaitu syarat-syarat ijab dan qabul. Di sini dijelaskan ada 6 poin syarat-syarat ijab qabul, antara lain yang pertama yaitu menggunakan kata yang bermakna menikah atau tazwij atau terjemahannya. Yang kedua, ijab qabul diucapkan oleh pelaku akad nikah. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain. Dan itisol di sini artinya tidak berselang waktu yang lama. Yang keempat, yaitu pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat. Yang kelima, tidak ada syarat penghalang pernikahan. Yang keenam, tidak ada batasan waktu tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan dari pernikahan. Suatu pernikahan dilakukan juga ada tujuan tertentu, yaitu yang pertama, membina keluarga atau rumah tangga yang penuh dengan suasana kasih dan sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang berbunyi sebagai berikut.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah, bukan karena perzinaan. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwasanya perzinaan adalah larangan dan dosa besar yang harus dihindari. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan dan harkat manusia, sebab dengan pernikahan dapat menjaga kehormatan seorang dan mendapatkan tempat di masyarakat. Nah, jika kalian menikah itu juga bisa menjaga kehormatan dan mendapatkan tempat di masyarakat. Anda bisa lebih dihargai di dalam masyarakat. Yang keempat, untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW sehingga akan mendapatkan cinta dari Rasulullah dengan memperbanyak umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW bangga dengan umat beliau. Sekarang kita tutup pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat dari Ibu menjadi bermanfaat bagi kalian. Ibu meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang baik bagi kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.